Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana wajah-wajahnya? Baik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua ya. Metode penelitian. Seperti yang saya janjikan, eh, bukan janjikan ya sebetulnya, karena melihat dari silabus yang sudah disusun kemarin, dosen-dosen saya, Bu Aji, Pak Handoko, dan Pak Ade sudah rapat, jadi mencoba memperbarui. Jadi pertemuan kedua ini kita coba mengarahkan ke tren ya, tren penelitian ya. Tren itu adalah apa ya? eh, Apa yang menjadi objek penelitian terkini yang diharapkan akan semakin meningkatkan manfaat dari penelitian. Mana nih yang lain? Ada masalah dengan bandwidth? Kok tidak pada muncul? Lagi masang kameranya dulu, Pak. Wah, kan saya sudah bilang jam 9 sudah harus siap. Kok baru Tadi dipasang salah kameranya? kamar, Pak, soalnya. Saya pakai link yang kemarin. Makanya Farhan mana? Angga, Herdi, Adityan, Tri, Fajar masih pada menghilang. Coba dibiasakan sebelum, anggap saja di interaksi kuliah kita seperti kuliah pada umumnya ya. Jangan jangan dosen masuk kelas terus mahasiswanya baru masuk kelas. Ya aneh rasanya gitu loh. Coba dibiasakan, eh, Anda sudah hadir baru dosen hadir ya, atau sama-sama gitu loh. Kan ini bisa membuat kuliahnya juga lebih nyaman gitu. Kasihan nanti dosennya datang ini, di kelasnya ada makhluknya atau tidak. Ya hal-hal seperti kecil seperti ini ya tolong diperhatikan dalam apa penelitian. Kalau sama dosen, wah dosen itu full pemaaf ya, mungkin tidak masalah. Tapi kalau pada saat Anda melakukan penelitian, janji dengan orang lain mau melakukan wawancara misalkan atau survei, janjinya jam 10, terus Anda datang jam 10 lebih 5, lebih 10, itu jangan-jangan penilaian terhadap Anda sudah berubah. Orang sudah siap-siap memberikan bantuannya. Ingat, bantuannya berarti Anda yang membutuhkan untuk penelitian, tapi Anda malah telat. Hal ini tolong dihindarkan. Ini bukan cuma memberi kesan tidak baik untuk Anda, tapi akan memberi kesan tidak baik untuk institusi. Jangan salahkan kalau nanti keluar pernyataan, loh kok mahasiswa Unpas kayak gini ya? Katanya janjinya jam 10, kok jam 10.15 baru hadir. Memang di sana ada kuliah khusus jam karet 3 SKS. Tolong diperhatikan ya, kedisiplinan, etika sosialisasi interpersonal antar manusia ini jadi salah satu kunci sukses Anda menyelesaikan sebuah penelitian. Kan kemarin sudah dibahas. Ya, bukan hanya dengan pembimbing Anda menjalin hubungan baik, tapi mungkin dengan pihak-pihak lain di luar. Dalam beberapa kasus bukan hanya kecerdasan seorang mahasiswa saja yang menjadi
apa itu penentu keberhasilan sebuah penelitian. Tapi dalam beberapa kasus itu kemampuan interpersonal mahasiswa malah menjadi keberhasilan, penentu keberhasilan. Hal-hal seperti ini yang sepertinya kecil, remeh-temeh, ya kadang-kadang oleh generasi milenial dianggap enteng, tolong jangan dijadikan habit atau kebiasaan. Kalau sudah habit, mah susah saya mengubahnya. Oke, tolong minggu depan jangan diulang. Sebetulnya bukan kuliah saya saja sih, ya kuliah yang lain juga agar diperhatikan. Oke, materi hari ini seperti sudah saya sebutkan tadi adalah tren penelitian. Kita coba lihat apa sih yang maksudnya dengan tren penelitian itu. Loh, kok sharingnya nggak ada ya? Oke, kita coba share screen dulu ke presentasi. Oke, bisa lihat ininya, materi presentasinya? Kelihatan. Oke, terima kasih. Bisa, Pak. Oke. Apa sih tren itu? Kebiasaan. Ada yang bisa bantu saya jawab? Tren itu apa ya? Ada tidak mahasiswa yang mau, insya Allah nanti kita segera tatap muka datang ke kampus pakai baju yang sudah tidak tren lagi, Yang lagi rame, Pak. yang lagi Populer. rame, yang lagi populer. Ya, tetapi maksudnya di sini kalau misalkan tadi analoginya berkaitan dengan apa itu tren baju, kan tren baju mas sering sekali berubah ya. Kan mahasiswa, mahasiswi kadang-kadang suka mengikuti tren baju apa yang sedang sedang populer sekarang. Itu mungkin di satu sisi bisa meningkatkan rasa percaya diri ya, ikut tren. Tetapi ada yang dimaksud dengan tren penelitian adalah apa sih? Penelitian yang memang sekarang sedang banyak dilaksanakan dengan beberapa sebab. Salah satunya kalau di bidang kita itu adalah satu, keilmuan yang terkini, dua, eh, perkembangan teknologi. Ya, kalau kita bicara 10 tahun yang lalu, kuliah e-learning. Waduh, sepertinya orang-orang kalau terjadi pandemik misalkan 10 tahun yang lalu mahasiswa harus kuliah e-learning, saya yakin mayoritas dari perguruan tinggi ya itu tidak sanggup untuk melaksanakannya karena ternyata sarana dan prasarananya tidak tidak semudah sekarang, seterjangkau sekarang ya. Nah, ini juga saya kadang-kadang juga berikan peringatan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang misalkan kuliahnya tidak lulus. Ya, kemarin perwalian ada mahasiswa angkatan 2017 semester 1 belum lulus. Ada kuliah yang belum lulus. Saya peringatkan sama mereka, ya, kenapa tidak diambil dulu? Harusnya diambil dulu pada saat dia ke semester genap berikutnya, semester genap yang semester 1 kalau ada yang tidak lulus, itu harus diambil. Supaya apa? Supaya tidak kesulitan, supaya dia bisa tinggal mengulang. Saya ulangi, tinggal mengulang.
Karena kalau di apa semakin lama mungkin materi keilmuannya sudah berubah. Mungkin apa bahan kuliahnya sudah berubah. Misalkan kuliah basis data. Pada saat dia tidak lulus kuliah basis data, masih menggunakan MySQL. Pada saat dia mau ngambil lagi, ditunda, terus ngambil lagi, ternyata kakasnya sudah berbeda. Sudah diubah, sudah diganti misalkan menjadi PHP MyAdmin. Itu saja kan butuh waktu untuk kembali belajar. Yang tadinya harus belajar tinggal ngulang, ini harus belajar mulai dari awal lagi. Artinya apa? Kesuksesan, maaf Fajar, itu mau main gitar atau mau kuliah? Ini saya rekam loh, ya. Akan saya share di YouTube. Tolong jangan mempermalukan diri sendiri. Ya, mau kuliah kuliah, mau main gitar nanti ada waktunya. Dan minggu depan tolong Anda tampil lebih rapih. Coba rambutnya diikat kalau tidak mau dicukur. Pastikan bahwa Anda memang anak IF, bukan anak Fakultas Seni, Rupa, dan Desain. Ada perubahan, ada perbedaan. Pada saat orang melihat wajah Anda sudah kelihatan, ini anak IF. Ya, jangan sampai nanti ada yang menyebut salah jurusan. Sementara Anda tinggal 1 atau 2 semester lagi harus menyelesaikan kuliah. Beda. Ya, salah satu tujuan dari kuliah kita adalah pada saat Anda keluar dari kampus, Anda beres wisuda, sudah kelihatan anak IF-nya tuh. Kenapa tampilannya beda? Hawanya beda. Sebentar, saya mau tanya dulu. Kalau nanti Anda beres kuliah, beres wisuda, kira-kira ada tidak ya cita-cita Anda yang nawarin Anda pekerjaan, nawarin Anda proyek? Bahkan baru lihat wajahnya saja itu sudah meyakinkan bahwa Anda adalah mahasiswa yang capable, mahasiswa yang bisa berilmu. Oke, hal-hal kecil seperti itu tolong diperhatikan. Ya, bagaimana Anda bisa melakukan penelitian kalau rentang fokus Anda dalam kuliah itu sangat sempit, sangat sangat pendek. Baik, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan metode? Kita bicara mengenai metode penelitian atau metodologi. Ya, ini adalah cara, kalau menurut kamus ya, cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Kata kuncinya apa? Teratur dalam rangka pelaksanaan. Jadi ada tahapan-tahapan. Kenapa kemarin kita bahas bahwa menjadi peneliti itu harus sabar? Ya, salah satu sabarnya adalah Anda harus teratur, harus mengikuti tahap-tahap penelitian dengan baik. Contoh misalkan, ya, Anda sudah sampai dengan bab 2, di mana bab 2 itu adalah Anda menggunakan referensi terbaru, terkini yang akan digunakan untuk misalkan mendukung analisis atau pembangunan sebuah aplikasi atau evaluasi. Pada saat di bab 3 Anda sedang melakukan misalkan application development, ya, membangun sebuah aplikasi, ternyata ada perkembangan terbaru yang menurut Anda akan sangat bermanfaat dalam penelitian. Apa yang Anda lakukan? Ya, sebaiknya Anda balik lagi ke bab 2 untuk memperbaiki referensi dengan referensi terbaru yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian Anda. Ya, itu contohnya ya. Jadi bagaimana mungkin seorang peneliti bisa
melakukan sesuatu yang teratur jika memang eh, apa ya, dalam kehidupannya juga tidak bisa melakukan sesuatu yang teratur. Baik, kita lanjutkan ke sebetulnya ini apa, deskripsi umum ya. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Wah, apa ya investigasi itu? Cari jawaban. Mencari jawaban. Oke. Yang lain? Rehan Rashid, mana Rehan Rashid? Apa ya investigasi itu? Halo Rehan? Rehan menghilang? Sudah tidur sepertinya? Faisal Fadli? Ya Pak, Apa yang dimaksud dengan investigasi? penyelidikan Pak. Penyelidikan. Waduh, Anda jadi detektif dong ya? Iya betul, menyelidiki sesuatu yang tidak diketahui ya pekerjaannya seperti seorang detektif ya. Jadi yang pertama adalah tadi teratur, yang kedua adalah apa, investigasi ya pada data. Lalu yang ketiga adalah ternyata namanya metode penelitian ya, tadi ini juga berkaitan dengan yang teratur, adalah rangkaian cara terstruktur atau sistematis ya, langkah demi langkah yang digunakan oleh para peneliti dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada objek penelitian. Pertanyaan pada objek penelitian. Kenapa penting ya pertanyaan penelitian itu? Biar tahu objektifnya mungkin Pak. Biar tahu objektifnya. Justru itu kita tidak tahu objektifnya. Karena hasil sebuah penelitian mungkin gagal, mungkin berhasil. Ya, kan penelitian itu pada dasarnya meneliti sesuatu yang tidak Anda ketahui. Kenapa dalam beberapa tulisan itu saya sebagai pembimbing kadang-kadang suka memberikan perbaikan kepada mahasiswa seperti ini. Coba perhatikan latar belakangnya. Kok latar belakangnya sudah ngambil kesimpulan ya? Padahal penelitiannya belum dilaksanakan. Kok Anda sudah tahu jawabannya? Ya itu bukan penelitian. Ya. Jadi dari sisi manfaat, apa yang Anda lakukan? Meneliti sesuatu yang sudah Anda ketahui. Contoh nih, yang paling sering sekali dijadikan latar belakang, terutama di bidang sistem informasi. Ya. Jadi proses-proses, misalkan ya tulisannya, sistem atau proses pekerjaan yang dilaksanakan di organisasi ini masih dilakukan secara manual. Belum semuanya menggunakan teknologi informasi sehingga akan timbul banyak kesalahan dan seterusnya dan seterusnya. Loh, dari mana tahu bahwa yang manual itu bakalan jelek, bakalan banyak menimbulkan kesalahan, dan jika menggunakan teknologi informasi dan komputer akan menyelesaikan masalah? Itu kan sebuah kesimpulan. Ini baru 3 lembar halaman pertama di bab 1 sudah menulis seperti itu. Itu bukan penelitian, ya. Seakan-akan Anda menyebutkan seseorang yang terlihat di sebuah lokasi kejahatan sebagai penjahatnya, padahal tidak ada bukti. Tidak bisa Anda sebagai investigator menyebutkan seperti itu. Harus ada bukti dulu. Ya kenapa tadi disebutkan sebagai investigasi ya, saya menyebutkan analoginya jadi detektif gitu loh. Ya. Sehebat-hebatnya detektif tetap dia harus
mengumpulkan data, informasi, bukti sebelum mengambil kesimpulan. Metode penelitian adalah upaya untuk mengetahui sesuatu dengan rangkaian sistematis, tadi sudah dibahas ya. Lalu urutan kerja penelitian yang berdasarkan pada asumsi dasar, pertanyaan, dan juga isu yang sedang berkembang atau dihadapi. Satu, asumsi dasar itu bukan kesimpulan. Anda menyebutkan sebuah asumsi ya yang mungkin akan harus dievaluasi, dianalisis, dimodelkan supaya bisa menjawab pertanyaan. Berdasarkan apa? Apa objeknya? Nah, ini berkaitan dengan kuliah kita hari ini. Itu berkaitan dengan isu yang sedang berkembang. Kenapa kuliah hari ini judulnya tren penelitian? Berkaitan dengan isu. Isu itu bukan cuma berkaitan dengan penelitiannya, tapi diharapkan berkaitan dengan manfaatnya. Kenapa misalkan kalau Anda rajin memperhatikan ada pertemuan ilmiah, baik di bidang informatika atau ilmu yang lain, ada seminar misalkan, ada webinar, itu orang mulai banyak menjadikan isu pandemik ya yang sedang kita hadapi sekarang sebagai isu penelitian. Kenapa? Karena ini masalah nyata yang sedang kita hadapi. Jadi kalau kita melakukan penelitian di bidang yang berkaitan dengan masalah-masalah pandemik ya di berbagai bidang keilmuan, diharapkan manfaat dari penelitian ini bisa dirasakan bukan hanya oleh peneliti, bukan oleh mahasiswa, oleh dosen, oleh para peneliti, tetapi juga diharapkan pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara bisa merasakan ada manfaat. Ya. Nih contoh misalkan di lingkungan kita saja. Ya, dosen-dosen pernah kena tegur, sebetulnya bukan kena tegur ya, kena himbauan ya dari Pak Dekan. Pak Dekan mengatakan seperti ini, wah ini penelitiannya kebanyakan di luar ya. Coba dong sekali-kali melakukan penelitian, misalkan di bidang teknologi informasi yang bermanfaat untuk fakultas, yang bermanfaat untuk universitas, supaya bisa mengembangkan bisnis universitas perguruan tinggi Unpas, yaitu bisnis bidang pendidikan, menjadi lebih baik lagi. Ya. Kadang-kadang kan mahasiswa suka melakukan wawancara ke dosen-dosen ya, ke dosen yang menjadi pejabat di fakultas. Tapi mereka juga suka suka tanya ulang, apa sih hasilnya? Kok kita tidak mendapat masukan, tidak mendapat input ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Misalkan yang paling kelihatan apa yang kita lakukan sekarang, e-learning, kuliah online. Kuliah online itu berbeda sekali dengan kuliah tatap muka. Tetapi bagaimana caranya dilihat dari sisi teknologi informasi, dilihat dari sisi sistem informasi, dilihat dari sisi pemanfaatan aplikasi, supaya yang namanya kuliah online alias e-learning ini bisa kualitasnya tidak kalah ya, kalau perlu sama dengan kuliah tatap muka. Jadi transfer ilmu dari dosen ke mahasiswa seakan-akan sama persis seperti kuliah tatap muka. Itu bukan hal yang mudah. Itu merupakan pertanyaan penelitian yang bermanfaat. Ya, saya hanya bisa dilihat sini misalkan mukanya cuman per 4 mahasiswa. Bagaimana kalau selama itu ada mahasiswa yang tidur, ada mahasiswa yang kabur, ada mahasiswa yang tidak paham kuliah. Itu harus bisa diantisipasi. Baik,
Jadi kalau dari diagramnya ya, kalau ini dianggap saya bikin diagram lah kurang lebih yang akan mempermudah pemahaman Anda terhadap tren penelitian, bahwa yang namanya tren penelitian setidak-tidaknya disusun oleh 3 komponen, khususnya di kita di teknik informatika. Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan terkini. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Yang ketiga adalah manfaat penelitian. Hal-hal seperti ini agar diperhatikan. Satu, ya, jangan menyelesaikan TA terlalu lama. Ingat, yang namanya kemajuan teknologi di bidang informatika itu sangat pesat. Anda menyelesaikan TA 1,5 tahun. Ternyata teknologi yang Anda gunakan itu sudah obsolete atau sudah tidak bermanfaat lagi. Ya, teknologi di bidang informatika itu istilahnya adalah disruptif, bisa berubah kapan saja. Masih ingat kemarin kejadian WhatsApp bikin aturan, ya, ternyata tidak berkenan di pengguna WhatsApp, jutaan orang itu transmigrasi ke Sinyal dan Telegram. Ulah, jangan-jangan 5 tahun yang akan datang kita sudah tidak tahu yang namanya WhatsApp. Jadi pada saat Anda melakukan penelitian, ya, medsos menggunakan WhatsApp, itu sudah, yang mana makhluknya gitu, mana objeknya, sudah tidak ada. Orang dulu pakai Friendster, datang Facebook, Friendster mati. Orang dulu pakai MySpace, datang Google cloud computing, MySpace mati. Begitu yang namanya pengetahuan. Jadi kenapa misalkan nanti dalam referensi yang Anda gunakan untuk penelitian, ini diharapkan referensinya yang terbaru. Dalam beberapa kasus itu punya aturan, coba pakai referensi textbook atau penelitian 5 tahun terakhir. Karena itu alasannya, keilmuan itu berkembang, kemajuan teknologi itu berkembang. 10 tahun yang lalu, IMK itu hanya fokus kepada user interface development. Orang yang melaksanakannya namanya user interface engineer, rekayasa antarmuka. Tapi sekarang kita bicara IMK, Anda bisa lihat dari user interface-nya. Anda bisa lihat dari framework untuk development-nya, user centered design. Anda bisa lihat dari evaluasinya yang namanya usability. Anda bisa lihat dari keseluruhan bagaimana development itu bisa mendukung user experience atau UX. Bayangkan, tadinya 1, sekarang jadi 5. 5-5-nya itu adalah tren penelitian terkini. Jadi kalau Anda hanya fokus kepada user interface saja tanpa memperhitungkan aspek yang 4 tadi, ya Anda sudah ketinggalan. Kenapa saya selalu menekankan kemampuan literasi? Coba dibiasakan Anda baca artikel-artikel di berita-berita, ya, yang berkaitan dengan kemajuan teknologi dan kondisi sosial masyarakat, supaya Anda bisa nyambungkan itu. Jangan sampai Anda nanti menyampaikan penelitian yang bakalan obsolete, yang tidak kurang bermanfaat, atau yang bakalan mempersulit Anda sendiri. Saya pernah misalkan ada mahasiswa yang lama sekali tidak menyelesaikan tugas akhirnya. Itu pas balik lagi, saya juga sudah lupa nama mahasiswanya, sudah lupa lagi materi penelitiannya. Judulnya adalah Sistem Informasi Perancangan Parkir.
Saya kan jadi bingung gitu ya. Yang dia usulkan itu adalah otomasi parkir. Sementara di kita itu otomasi sudah dilaksanakan, sudah ada bentuknya. Parkir bisa menggunakan e-money, parkir sudah tidak memerlukan orang, pengawasan parkir sudah menggunakan CCTV, keamanannya bagaimana, sudah ada gitu loh di mall atau di tempat-tempat umum. Lah dia masih mengajukan usulan seperti itu. Ya tidak masuk. Ya, jangan-jangan nanti semoga saja tidak, dosennya nanti menolak ya. Kata dosennya, ini penelitiannya sudah tidak kurang bermanfaat. Coba ganti judulnya. Bayangkan, dia sudah bab 3 misalkan. Karena lama tidak menyelesaikan, harus mulai lagi dari bab 1. Wah, gimana ya itu? Saya harap hal seperti ini tidak terjadi dengan Anda. Ya. Nah, ini bidang penelitian di sistem informasi ya. Jadi pada saat Anda nanti mau memilih bidang penelitian, Anda pastikan masuk ke sini, masuk ke sistem informasi, ke teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak, multimedia, dan pastikan Anda tahu siapa dosen yang memang spesialisasinya di bidang itu. Saya, Pak Sali, Pak Asep itu di sistem informasi. Pak Tirta misalkan di teknologi informasi. Pak Dodi itu ya di teknologi informasi. Lalu Bu Ayi, Bu Jerin ya, terus Pak Handoko ya, Pak Ade itu di rekayasa perangkat lunak. Bu Meli misalkan, Pak Handoko juga di bidang multimedia. Ya silahkan Anda mau lihat dari dosennya dulu terus ke bidang penelitian atau sebaliknya, yaitu sah-sah saja. Ya, Pak, saya mah suka dibimbing sama Pak Asep mah baik, jadi saya nanti bidang penelitiannya mau sistem informasi, kebetulan juga nilai-nilai SI saya bagus dan saya mau melanjutkan tugas dari misalkan kuliah APSI, ya silahkan saja, itu hak Anda. Ya, tapi setidak-tidaknya dalam memilih bidang penelitian, kata kuncinya adalah minat. Ya, bukan kata kuncinya ikut-ikut dengan teman. Baik, ini studi kasus saja, bukan artinya saya promosi, ya promosi juga sih, ya. Sebetulnya studi kasus ini bisa ditarik ke bidang-bidang teknologi informasi, multimedia ataupun rekayasa perangkat lunak. Kebetulan karena memang saya di bidang ini, jadi saya mencoba memberikan gambaran kenapa kadang-kadang juga mahasiswa informatika suka menyebutkan, wah kita mah bisa masuk ke bidang apapun ya, coba kita lihat. Jadi penelitian bidang sistem informasi itu adalah berkaitan dengan analisis, koleksi ya, atau mengumpulkan, klasifikasi, manipulasi, penyimpanan, pencarian, pergerakan, penyebaran, dan perlindungan informasi. Judulnya itu tidak selalu perancangan sistem informasi. Mungkin juga evaluasi atau pengukuran, mungkin juga pembuatan atau model development, ya, atau yang lebih ke manajemen. Masih ingat misalkan kuliah kuliah proses bisnis itu kan persentase manajemennya sangat tinggi. Tidak apa-apa Anda nanti melakukan penelitian di bidang manajemen, tapi pada akhirnya adalah bagaimana nanti teknologi informasi dan komputer bisa membantu, mendukung bidang manajemen tersebut. Peneliti dalam bidang studi ini mengamati penerapan dan penggunaan pengetahuan dalam organisasi dengan interaksi antara orang-orang, organisasi, dan setiap sistem informasi yang ada. Interaksi kata kuncinya, jadi bisa ditarik juga ke bidang interaksi manusia komputer, ya, dengan tujuan untuk menciptakan, mengganti, memperbaiki, atau memahami sistem
informasi. Anda bisa melakukan penelitian jika Anda punya ide awal. Pak, saya meneliti analisis sistem informasi ini. Kayaknya sudah baik Pak semuanya, saya jadi bingung mau meneliti apa ya. Lah kan susah. Ya, di satu sisi Anda tidak punya penelitian, di sisi lain ya nanti Anda tidak punya pekerjaan. Bayangkan Anda bikin software house, ya mau membangun misalkan sistem informasi, Anda meneliti ke sebuah perusahaan, ternyata perusahaannya sudah bagus sistem informasinya, terus Anda bilang, ya sudah bagus Pak, berarti kami tidak punya pekerjaan di sini. Lah nanti bagaimana Anda kerjanya? Ya, bagaimana Anda bisa meneliti, melihat, bahkan dengan melakukan sedikit survei, Anda sudah punya ide apa yang harus diperbaiki. Contoh, ya, Anda bisa melihat bahwa sistem informasinya ini pelayanan publik, pelayanan ke customer. Ternyata customer yang akan dilayani ini harus antri dulu. Coba Anda perhatikan, ada masalah tidak di antriannya? Antriannya sudah bagus, Pak. Tapi antriannya setiap customer itu masing-masing mendapat giliran dari 20 sampai dengan 30 menit misalkan. Berarti Anda memperhatikan waktu. Ide saya adalah supaya antrian customernya ini paling lama 10 menit. Anda bisa bayangkan, simpel saja idenya. Hanya ingin mempercepat antrian yang tadinya 30 menit menjadi 10 menit. Kalau perlu jadi 5 menit, Pak. Bagaimana caranya? Anda juga belum tahu jawabannya. Nah, itu yang namanya penelitian. Itu akan sangat bermanfaat untuk perusahaan tersebut karena salah satu bisnisnya adalah layanan pelanggan. Pelanggan itu akan senang jika dilayani dengan cepat, dengan tepat, dengan baik, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau Anda tidak melihat hal-hal yang sepertinya remeh-temeh seperti ini, ya Anda nanti tidak punya penelitian. Jeli gitu loh. Ya, ini perusahaan bisnisnya apa? Apa kira-kira kegiatan atau proses atau teknologi yang bisa mendukung bisnisnya? Anda bisa bayangkan kalau Fakultas Teknik Unpas tidak memiliki server, tidak punya internet, kita sudah bangkrut loh sekarang. Ya, tidak bisa melaksanakan kuliah online. Alhamdulillah ya. Maaf, bukan alhamdulillah pandemiknya ya, jangan salah paham ya. Alhamdulillah dari Fakultas Tekniknya ya. Bu Irin, Pak Sandra, ya, Pak Tirta dan teman-teman yang lain baik dari IF maupun yang bukan, itu bahkan sebelum terjadi pandemik awal tahun 2020 kan Anda pernah ikut uji coba e-learning, betul? Betul? Ya karena memang visinya ke sana. Ya, bahwa pemerintah ternyata punya visi bahkan sebelum pandemik supaya penetrasi keilmuan ini bisa dipermudah. Idenya begini katanya, satu dosen kalau perlu, satu profesor di sebuah perguruan tinggi, katakanlah di Bandung, ini jangan ngajar di kelas saja dong. Ya, jangan ngajar, sekali ngajar tuh 30 mahasiswa, 40 mahasiswa, 50 mahasiswa. Gimana caranya seorang profesor dalam satu keilmuan tertentu bisa ngajar langsung 1000 mahasiswa dalam saat yang sama? Kan tidak mungkin kalau mahasiswanya ngumpul di satu tempat. Di sini peran teknologi informasi, sistem informasi memiliki peranan yang penting. Kita coba laksanakan ya. Dan meskipun belum semua dosen bisa melaksanakan, tapi karena pandemik, mau tidak mau semua dosen harus belajar menggunakan e-learning. Demikian juga dengan pengelola. Demikian juga dengan dosen mahasiswa yang lain. Baik, ini contohnya ya penelitian sistem informasi.
Modeling dan Design of Information System. Ini mirip dengan kuliah manajemen dan sistem informasi, di mana Anda melakukan analisis sebuah sistem informasi di sebuah organisasi atau perusahaan, membuat modelnya, lalu memperbaiki berdasarkan analisis dan penilaian dari model tersebut. Ya, biasanya kita menggunakan DFD atau menggunakan swim lane atau menggunakan workflow, menggunakan flow map. Ya, penelitian ini menggunakan pemodelan untuk menggambarkan sistem dalam sebuah organisasi serta memperbaiki sistem dengan metodologi tertentu. Masih ingat kuliah manajemen dan sistem informasi? Bagaimana Anda membuat struktur proses lalu menerjemahkannya menjadi DFD, level-level proses. Lalu Anda analisis dan Anda melihat proses-proses mana yang bisa diotomatisasi. Apa ya otomatisasi? Ada yang bisa bantu? Apa itu otomatisasi? Halo? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Kalau tahu saya otomatisasi itu tuh penggantian pelaku kerja gitu, Pak, yang tadinya dilakuin sama manusia, jadi dilakuin sama komputer gitu. Kalau setahu saya seperti itu, Pak. Bukan dilakukan ya, mungkin prosesnya. Ya, misalkan yang tadinya menggunakan kertas harus difotokopi, ya, harus dibagikan, harus dikirim. Sekarang menggunakan email. Sekarang menggunakan cloud computing. Ya, yang tadinya rapat harus tatap muka, ya, menggunakan video conference. Nah, itu ide-ide tersebut Anda melihat ini bagus, Pak, untuk ini, ya, untuk bisnis di perusahaannya. Baik, itu modeling design of information system. Selanjutnya adalah design of specific types of information technology. Yang spesifik teknologinya. Ya, bertujuan melakukan perancangan sistem informasi dengan teknologi informasi tertentu. Yang umum digunakan yang berkaitan dengan kuliah kita biasanya adalah SPK atau Decision Support System. Kenapa? Karena ada mata kuliah pilihannya. Ya. Jadi specific types of information technology biasanya ini muncul di judul. Ya, yang paling populer yang banyak diambil oleh mahasiswa di Unpas itu adalah Decision Support System dan Expert System. Jadi expert system itu seakan-akan sebuah aplikasi mewakili seorang pakar. Ya. Contohnya misalkan ada yang pernah meneliti mengenai demam yang terjadi pada balita. Bayangkan, demam yang terjadi pada balita. Kuliah di Unpas ini tidak ada yang kuliah kesehatan. Apa yang dilakukan oleh mahasiswanya? Dia melakukan survei ke pakarnya. Siapa? Dokter anak. Dia survei ke pakarnya. Siapa? Pegawai kesehatan di puskesmas di rumah sakit. Mencoba dia mengambil pengetahuan atau knowledge-nya, lalu dibuat model dan diterjemahkan menjadi sebuah prototype. Prototype, bukan aplikasi yang selesai. Tetapi itu sudah cukup menjadi tugas akhir dan lulus, dapat nilai A lagi. Jadi rancangan aplikasinya adalah seorang ibu, ya, atau bapak yang melihat anaknya balitanya panas, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan seakan-akan diskusi dengan seorang ahli atau dokter, sehingga nanti bisa diambil kesimpulan apakah demamnya karena flu, apakah demamnya karena penyakit-penyakit yang lain, ya.
ternyata pada saat pembimbingan juga saya baru tahu ya, ternyata spesifikasi demam yang keluarnya gejalanya demam, ternyata penyakitnya itu bisa kompleks. Ya, jadi kita coba sederhanakan aplikasinya, bisa digunakan oleh orang awam. Bisa diketahui nanti jawaban akhirnya seakan-akan Anda berdiskusi dengan seorang dokter anak melalui yang diwakili oleh aplikasi. Itu sistem pakar. Nah, yang umum juga adalah IT and organization ya. Jadi bagaimana pemanfaatan information technology di organisasi atau perusahaan. Ini banyak sekali konsep yang digunakan yang sudah juga disampaikan di kuliah, mulai dari software development and use, lalu ada manajemen risiko ya. Jadi setiap pemanfaatan teknologi itu pasti ada resikonya, dan bagaimana resikonya itu dikelola, itu istilahnya adalah risk management. Mungkin Anda juga sudah belajar ERP ya, Enterprise Resource Planning, di kuliah Sistem Informasi Enterprise. Lalu ini yang sekarang sedang menjadi tren, yaitu e-government. Bagaimana kita pemerintah melaksanakan bisnisnya dengan bantuan teknologi informasi. Contoh paling sederhana, PDAM kan dikelola pemerintah ya, betul. Nah, bagaimana caranya sekarang orang bisa melakukan pembayaran PDAM atau air? Itu cukup dari rumah saja. Betul, sekarang sudah ada di ATM. Ya, tapi bagaimana caranya bisa langsung transfer dari rumah supaya lebih mempermudah? Bagaimana ngurus KTP tidak perlu ke kecamatan? Bagaimana nanti mau ngurus kartu keluarga atau update kartu keluarga, Anda tidak perlu pergi ke kelurahan. Bisa secara online. Itu e-government. E-government bisa pembangunan, bisa analisis dan evaluasi. Lalu juga ada green computing. Ini selama saya membimbing baru satu mahasiswa yang ngambil satu mahasiswa yang mengambil ini yang temanya green computing. Bagaimana Anda melakukan penelitian yang bisa mengatur penggunaan komputer supaya ramah lingkungan. Waktu itu dia melakukan penelitiannya adalah di servernya Unpas, berkaitan dengan penghematan listrik di lab. Bagaimana caranya penggunaan, pemanfaatan teknologi komputer supaya penggunaan listriknya hemat. Ya, dan setelah dilakukan perhitungan berdasarkan konsep dari green computing, ternyata sampai belasan juta itu ya keuntungan yang didapatkan oleh fakultas jika konsep green computing dari sisi penghematan listrik itu dilaksanakan. Lalu cloud computing, lalu monitoring, masih banyak lagi. Ya, ini berkaitan dengan komponen-komponen yang ada dalam sebuah organisasi. Lalu personal computing environment. Nah, kalau Anda lihat ya, contohnya di sini misalkan website design, mobile design and computing, ini bisa istilahnya kalau menurut saya bisa ditarik keilmuannya bukan hanya ke SI, tetapi juga bisa ke RPL. Pak, saya mau melakukan penelitian. Penelitiannya apa? Mau membangun aplikasi untuk e-commerce sebuah perusahaan. Sudah ada belum e-commerce-nya? Belum, Pak. Tapi karena situasi pandemik, yang tadinya dia buka toko, ya mau mengubah cara transaksinya.
Apakah Anda harus buat sampai selesai? Tidak juga. Ya namanya juga penelitian. Jika Anda sudah buat sampai dengan prototype, menurut saya itu sudah cukup. Tetapi aspek manfaat yang tadi harus Anda teliti dengan baik. Menggunakan konsep-konsep keilmuan terkini. Ada yang sudah lulus dari Unpas nanti berminat untuk buka toko online? Pak, ternyata diam di rumah juga nyaman ya. Saya mau bisnis dari rumah saja. Nanti cita-cita saya mau bikin e-commerce, Pak. Ya. Ada ya mahasiswa Unpas, mahasiswi bimbingan saya yang bahkan belum lulus, dia sudah coba buka e-commerce. Ya dia bisnisnya itu jual jilbab. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan apa yang Anda dapat di Unpas bukan hanya sebagai penelitian ya, tapi sebagai nanti bisnis dan mata pencaharian. Nah, di sini Anda bisa bawa ke RPL, Anda bisa bawa ke IMK ya. Atau mungkin personal computing environment berkaitan dengan game. Anda bisa bawa ke multimedia. Gimana ya caranya? Bisa mengajar anak kelas 3 SD supaya lebih mudah belajar matematika. Saya ingin merancang aplikasi multimedia yang akan mengajar dengan lebih mudah, lebih ramah, lebih menyenangkan bidang studi matematik untuk anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Kenapa? Saya lihat Pak, di datanya Diknas, ternyata kemampuan matematik anak SD kita jauh tertinggal dibandingkan dengan anak SD Singapura dan Malaysia, terutama di bidang matematik. Niat saya itu Pak, 1 niatnya mulia, 2 niatnya bermanfaat sekali. Dari tadi saya mengulang-ulang kata itu, manfaat, tren, manfaat, tren, ilmu. Supaya pada saat Anda punya ide, ketiga kata keyword tersebut itu tidak Anda lupakan. Baik, wah banyak ya. Ini sudah halaman kelima, masih bidang sistem informasi. IT, Artifact and Development. Penelitian mengenai isu-isu artefak teknologi. Artefak teknologi itu catatan, tulisan, ilmu, knowledge. Ya. Kebetulan saya sekarang fokus penelitian mencoba di bidang knowledge management system. Sistem manajemen pengetahuan. Bagaimana knowledge, itu bukan cuma di bidang informasi ya, bukan di bidang pendidikan saja pengetahuan. Dalam organisasi pun, organisasi itu punya pengetahuan. Jangan sampai nanti ada orang yang keluar, orangnya pintar, cerdas, pengetahuannya ikut di bawah sehingga organisasi itu tidak bisa bersaing dalam bisnisnya. Ini menjadi tren. Bagaimana knowledge itu dikelola. Lalu ada IT and market. Wah, ini sepertinya tidak jauh dari tadi yang saya sebut spesifik ya. Anda bisa menyebutnya sekarang dengan toko online ya. Bidangnya apa? Bisnisnya e-commerce. Bisnisnya bisa dengan customer service atau customer relationship management. Karena dalam prinsip bisnis itu jauh lebih baik mempertahankan pelanggan yang ada dibandingkan dengan mencari pelanggan yang baru. Kenapa sampai muncul CRM? CRM ini cukup ada beberapa mahasiswa yang sudah ngambil TA, judul TA-nya ada CRM. Ya, Customer Relationship Management. Ini berkaitan dengan bagaimana organisasi mengelola customer-nya.
Nah, ini contohnya ada judul contoh ya, perancangan website penjualan bordir Tasikmalaya menggunakan CRM. Ini saya bukan ngarang ya, tapi betul sudah dilaksanakan oleh mahasiswa Unpas asal Tasik. Karena ternyata bordir Tasik itu menjadi salah satu unggulan ya. Sebentar, ada orang Tasik? Ada yang kuliahnya dari Tasik nih? Halo Dik, kamu Ada dari Pak, mana? dari Majalengka Pak. Oh, Majalengka. Ya pokoknya sudah lumayan jauh ya. Siapa yang dekat-dekat Tasik? Ciamis, Garut. Halo. Pakaian Pak, Siapa? pakaian. Dari mana? Saya dari Tasik, Pak. Dari Paham juga Tasik. itu, Pak. Betul? Bordir di Tasik terkenal? Alhamdulillah ya, Pak. Iya. Cuma katanya bordir Tasik itu bisa dijual ke luar negeri bukan karena usaha Pemda Tasik atau pemerintah, tetapi usaha perseorangan yang tidak terkoordinasi dengan baik. Sehingga mahasiswanya punya ide, Pak. Pengennya sih bordir Tasik itu sampai bisa dijual ke luar negeri. Pelanggan-pelanggannya dari luar negeri. Berarti pelanggannya itu harus dikelola dengan baik. Pengennya sih bordir Tasik terkenal nasional dan internasional. Aspek pelanggan itu harus diperhatikan. Nah, sehingga idenya sampai dia membuat penelitian menggunakan konsep CRM. Ya. Jadi untuk yang dari luar kota, Anda bisa melihat itu loh, ke lingkungan sekitar Anda apa yang bisa saya sumbangsihkan untuk kabupaten tempat saya tinggal, kota Madya tempat saya tinggal, atau saya nanti pengen kerja di perusahaan apa. Ya, kenapa misalkan di puskesmas itu banyak sekali pasien yang ngantri. Padahal sebetulnya kalau pakai sistem pakar mungkin ada beberapa yang bisa ditangani sendiri sebelum ditangani oleh dokter. Wah, hal-hal seperti itu menjadi masukan ya. Baik, selanjutnya adalah IT for teamwork dan collaboration. Ya, pemanfaatan teknologi informasi untuk kolaborasi kerja kelompok. Ini tadi saya sudah menyinggung sedikit mengenai sistem manajemen pengetahuan. Di sini bagaimana pengetahuan itu dikelola dalam kolaborasi. Lalu faktor in individual adoption of use IT, salah satunya adalah e-learning. Bagaimana melakukan perancangan, melakukan pembangunan, melakukan evaluasi, melakukan perbaikan di bidang pengajaran online. Sekali lagi, meskipun saya di sini studi kasusnya adalah sistem informasi, Anda bisa melihat bahwa aspek sistem informasi dan teknologi informasi dan rekayasa perangkat lunak, termasuk juga nanti dengan multimedia, ini bisa berkaitan erat. Problemnya adalah Anda mau ditarik kemana? Istilah saya ditarik. Mana yang jadi ini? Oke, pemodelan. Kalau di sistem informasi menggunakan data flow diagram misalkan. Tapi kalau Anda pemodelannya ditarik ke RPL, RPL juga punya pemodelan sendiri namanya UML untuk pembangunan aplikasi, Unified Modeling Language. Ya silakan saja. Oke. Nah, ini mau tidak mau untuk memastikan bahwa tren teknologi itu tidak ketinggalan, Anda harus tahu ini. Ya. Jadi revolusi industri 4.0 itu bisa menjadi nilai tambah karena banyak sekali yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah Internet of Things. Ini bagian TI ya. Lalu semuanya serba cyber.
Kita belajar online. Ya, bagian dari cyber juga. Bagian dari jaringan. Pak, saya mau meneliti e-learning tapi dari sisi jaringannya. Berarti itu masuk ke teknologi informasi. Jaringan komputer, itu bidangnya Pak Dodi misalkan. Ya, ya silahkan. Jadi kata kuncinya e-learning Anda bisa ambil ke bidang minat Anda di teknik informatika. Semuanya serba otomasi. Anda mau pesan makanan, nggak perlu kemana-mana. Tinggal diam di rumah. Kalau Anda mau merancang itu, sudah ada. Wah Pak, bagaimana dong ininya? Ya bagaimana Anda bisa meningkatkan dari yang sudah ada? Wah Pak, ternyata problemnya adalah di ketepatan penggunaan map misalkan. Ya berarti penelitian Anda di sana. Bagaimana misalkan mapnya nanti bisa lebih tepat lagi, lebih spesifik lagi. Jadi kita sudah ada di industri 4.0. Ya. Bukan industri 1, bukan 2, bukan 3 ya, tetapi sudah ke-4. Salah satunya itu juga dengan memperhatikan apa yang dikenal sebagai teknologi yang cepat berubah. Ini dua gambar itu bisa Anda cari dengan mudah nanti di internet ya. Ini dari konsultan McKinsey & Company. Dia menyebutkan tahun-tahun terakhir ini ada 12 teknologi yang bisa dengan mudah berubah. Coba Anda lihat bahwa sebagian besar ini berkaitan dengan bidang kita. Contoh, mobile internet. Anda bisa membuat tugas akhir dengan objek penelitian mobile application. Tadi saya sudah menyinggung mengenai sistem manajemen pengetahuan. Teknologi yang bisa berubah katanya adalah automation of knowledge work. Otomasi dari pengelolaan pengetahuan. Tentu saja yang populer itu adalah Internet of Things. Semuanya nyambung ke internet. Kulkas nyambung ke internet. TV nyambung ke internet. Layanan hiburan, layanan pendidikan nyambung ke internet. Tempat penyimpanan, cloud teknologi. Sampai dengan advanced robotic. Di kita memang tidak spesifik ada robotik. Ya, Anda bisa perhatikan di sini ada energi terbarukan. Yang mengelola energi di kita apa? Anda bisa tarik misalkan tadi ke green computing. Bagaimana kita memanfaatkan komputer tapi tetap menghemat energi. Ya. Indonesia katanya sedang ada di simpang jalan nih. Pemerintah sedang mengelola kebijakan untuk penghematan energi. Salah satunya adalah penghematan minyak ya, karena minyak sekarang harus impor. Besok-besok mobil listrik itu akan dengan mudah bisa dilihat di jalan-jalan di Indonesia. Nah, ini menjadi penelitian yang apa ya istilahnya? Yang menarik gitu. Pak, kalau dari mobil listrik apa ya yang bagian dengan IF? Ya banyak sekali. Sekarang misalkan tilang sudah pakai tilang elektronik. Anda melanggar batas garis jalan di perapatan langsung kena tilang. Ternyata sistemnya belum sebaik yang diharapkan. Nah, ini jadi bidang penelitian Anda. Pak, ternyata tilang elektronik sudah dilaksanakan.
Ya, ada teman saya kena tilang elektronik, tapi ternyata untuk bayar denda menerima suratnya itu masih lama, Pak. Ada kesulitan. Nah, itu kan bisa jadi penelitian. Orang mau pakainya juga, Pak, aplikasinya. Ini apa untuk belajarnya masih rada sulit. Lah itu kan bisa jadi penelitian. Pak Tirta, ya, kalau tidak salah 2 semester lalu pernah memberikan materi penelitian mengenai smart building, gedung cerdas, di mana apa gedungnya itu bagian dari penelitian Internet of Things. Part-part atau bagian-bagian dari penelitian yang besar itu diberikan kepada mahasiswa yang tertarik. Itu contoh. Ya, saya pernah menyampaikan konsep mengenai tadi ya, green computing. Ada mahasiswa yang tertarik. Ternyata juga ada mahasiswa yang melihat, Pak, di MK itu pernah belajar mengenai desain user interface dengan memanfaatkan interaksi dan usability menggunakan paper prototyping. Bisa tidak ya Pak ya dijadikan TA? Ya bisa sekali. Kenapa? Karena sampai sekarang pun yang namanya paper prototyping masih dipakai di Google, di Oracle, di IBM. Jangan sampai Anda membuat sebuah penelitian dengan konsep yang di mana-mana sudah tidak dipakai. Itu akan sangat kurang bermanfaat. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Saya ulang-ulang dari tadi, ya, bahwa minat dan tren penelitian ini harus sejalan. Bahasa Inggrisnya harus align ya. Minat siapa? Minat Anda. Sulit rasanya Anda melaksanakan sebuah penelitian jika tidak sesuai dengan minat Anda. Kalau sudah minat, kalau sudah suka, ya, hambatan apapun itu insya Allah akan diterabas, tidak menjadi halangan. Sekali lagi saya menghimbau ya, jangan sampai Anda ikut penelitian karena ikut-ikutan dengan teman. Nih coba saya tanya, siapa ya? Dimas, mana Dimas? Hadir, Pak. Halo, Dimas, kok suaranya kecil sekali? Hadir, Pak. Hadir. Dimas, Anda minatnya bidang apa ya? Bidang bisnis, Pak. Apa? Bisnis dan jaringan. Aduh, nggak kedengaran, suaranya kecil sekali. Bisnis dan jaringan, Pak. Bisnis dan jaringan. Ya, betul, Pak. Jaringan komputer. Ya, betul, Pak. Oke, saya yakin Anda punya alasan sendiri, ya. Nah, jika Anda memang misalkan minatnya di jaringan komputer, ya Anda harus yang pertama, langkah pertama. Sebentar sebelum saya lanjutkan. Faisal, mana Faisal? Hadir, Pak. Hadir. Tadi dipanggil ya. Minat Anda bidang apa? Minat saya di jaringan, Pak. Jaringan. Anda ikut dengan teman yang tadi atau memang sudah punya minat di jaringan? Punya minat, Pak. Punya minat. Ya tidak apa-apa, silahkan ya. Kalau dulu zaman saya kuliah yang urusan jaringan komputer itu mahasiswa yang senang bongkar pasang. Ya. Bukan artinya bongkar tidak terima pasang, ya. Ya, Pak. Waktu kuliah dulu saya banyak belajar jaringan komputer dari teman-teman juga ya. Salah satunya adalah almarhum Pak Iwan ya, Pak Iwan Kurniawan.
Beliau jago di bidang itu. Ya silahkan saja jaringan komputer. Tapi bagaimana Anda bisa memanfaatkan tren jaringan komputer sekarang? Ya, bagaimana pemanfaatan wireless? Bagaimana nanti misalkan Anda melakukan penelitian, Pak, di Bandung tuh banyak taman, ya. Tapi kok wifi-nya nggak nyampe-nyampe ya, wifi-nya lemah ya. Tidak setiap sudut taman itu kena jaringan wifi. Ya, padahal nanti kalau pandemi insya Allah sudah berlalu, itu taman itu tempat masyarakat berkumpul. Rasanya nyaman kalau belajar di taman. Ide itu lebih banyak muncul. Ya, salah satu dukungannya sekarang yang tidak bisa ditawar-tawar adalah jaringan wifi. Anda meneliti bagaimana caranya dengan objek tertentu supaya jaringan wifi-nya itu efektif. Semua sudut taman itu bisa terjangkau oleh jaringan wifi. Lah itu penelitian. Oke, derajat. Anda minatnya bidang apa? Teknologi informasi, Pak. Teknologi informasi. Apa Anda mau ke bidang yang segala smart? Tidak, Pak, ke infrastrukturnya. Infrastruktur, Ya. oke. Ya silahkan ya. Nah, contoh misalkan derajat punya satu objek penelitian. Anda tertarik ke infrastruktur. Sementara Raihan, ini contoh saja ya Raihan. Raihan juga sama, objeknya sama. Tapi Raihan lebih ke meneliti pengen bikin smart office. Dengan objek yang sama, Anda melakukan dua penelitian yang berbeda, boleh, silahkan. Bukan tidak mungkin Raihan dan derajat, karena objeknya sama, dalam beberapa tahap penelitian, ini bisa kerjasama, teamwork. Nah, ini salah satu teknik atau strategi supaya Anda bisa menyelesaikan dengan cepat. Derajat misalkan pada saat bikin laporan bingung mau mencantumkan sebuah referensi atau metode tertentu. Nah, Raihan derajat bisa lihat ke Raihan, demikian juga dengan sebaliknya. Tidak apa-apa itu. Karena mungkin nanti analisis dan developmentnya berbeda, tetapi basicnya itu tetap sama. Sehingga kalau misalkan 50% dari referensinya itu sama dan dipelajari bersama, ya sah-sah saja. Ya. Ini salah satu cara ya bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan teman-teman untuk bisa menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu. Ya kan sudah minggu lalu ya saya sampaikan kepada Anda, bukannya saya menghalangi ide-ide besar dari Anda dalam melakukan penelitian. Tetapi satu, harus berkaitan dengan tren di bidang keilmuan. Kebetulan di kita itu keilmuannya ada SI sampai dengan tadi multimedia. Ya. Yang kedua, yang namanya tugas akhir itu ada batasnya. Itu harus selesai. Ya, kalau penelitiannya hebat tapi tidak selesai-selesai juga, ya manfaatnya nanti bakalan berkurang. Kenapa nanti dalam dalam proposal Anda harus juga merancang jadwal penelitian. Kapan ini penelitiannya harus selesai? Targetnya kapan? Mungkin ya terpenuhi, mungkin tidak, tapi setidak-tidaknya ada dulu yang menjadi pegangan. Ya. Punten kalau saya sebutkan anak-anak AMS itu tidak disiplin dengan jadwal yang mereka buat sendiri. Selesai dalam waktu 1,5 semester, tapi sampai 3 tahun gak beres-beres dengan berbagai macam alasan. Saya harap ini tidak terjadi di kelas ini. Oke. Baik, 15 menit lah untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silahkan berkaitan dengan bidang sistem informasi atau dengan bidang-bidang lain. Saya akan coba untuk menjawab. Silahkan.
Kak izin bertanya. Silakan. Eh, ini yang dari yang tugas yang itu, kalau buat UI sama UX tuh masuknya kemana ya, Pak? Itu masuk ke sistem informasi. IMK itu sebetulnya ada di perbatasan antara RPL dan SI. Tetapi karena faktor manusianya itu bobotnya lebih berat, masuk ke SI. Ya, karena kita kan berkaitan dengan psikologi ya. RPL itu tidak memikirkan psikologi dan desain psikologi ya, dan user centered design. Itu berarti lebih ke SI. Oke, Pak. Makasih. Ya, jadi tugas itu tugas ini untuk mengidentifikasi minat Anda. Ya. Jadi kalau nanti di akhir kuliah ada perubahan, ya boleh-boleh saja meskipun tidak saya sarankan. Ya, ternyata Pak sekarang Pak boleh memilih lebih dari satu, ya silakanlah. 2 gitu, tapi tolong jangan banyak-banyak ya. Nanti Anda sendiri yang pusing. Pak, saya pengen semuanya, ya tolong jangan serakah ya. Spesifik ke satu bidang. Tadi saya menyebutkan smart technology itu menjadi salah satu penelitian yang cukup tren. Nah, dari bidang minat nanti kita akan melangkah ke apa yang akan mendukung bidang minat Anda. Dalam hal ini adalah referensi. Kalau Anda nanti membaca referensi banyak, saya harap itu menjadi pendukung untuk membangun ide yang kelak akan menjadi pertanyaan penelitian. Karena bahkan sampai dengan sidang akhir, ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau ditanya sama pengujinya. Biasanya penguji nanya gini, jadi tugas akhir Anda apa penelitiannya? Penelitiannya membuat aplikasi, Pak? Bukan, itu mah proyek. Apa penelitiannya? Ini pertanyaan sederhana yang ternyata juga bahkan tidak setiap peneliti bisa mengidentifikasi. Dalam beberapa kasus, saya kesulitan membedakan antara penelitian dan proyek. Pas saya mau bikin aplikasi sampai dengan selesai, apa penelitiannya? Bingung anaknya mau jawab apa. Bukan cuma berkaitan dengan konsep, cuma juga dengan manfaat, dengan tren, dengan keilmuan. Ya, ingat, Anda mahasiswa S1. Jadi kalau tugas akhir Anda membangun aplikasi saja, itu adalah tugasnya anak D3, Diploma 3, yang punya keterampilan di bidang pembangunan aplikasi. Loh, jangan-jangan sekarang nanti dibandingkan, loh, kok TA-nya seperti ini ya? Kalau kayak gini mah anak SMK juga bisa dong. Dia ngapain Anda 4 tahun kuliah S1? Tanpa bekal keilmuan yang bisa dikembangkan. Ya, bukan salah saya ya, Anda masuk S1, salah sendiri. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin. Pertanyaan untuk Mau tugas. izin nanya lagi. Ya, silakan. Saya ini masih bingung, Pak, soalnya ada banyak referensi buat nanti ininya temanya itu. Ya. Bingung buat nentuin mana yang bakalan mau diambil. Nah, itu nanti di tugas tuh ditulisin semua apa harus milih salah satu, Pak? Ya, salah satu atau salah 2. Oh. Ya. Untuk yang masih bingung tidak apa-apa. Saya juga tidak ini kan hanya melihat. Minimal saya bisa melihat Anda ini cenderung ke keilmuan yang mana. Kan dalam kuliah kita akan sama-sama kita coba arahkan. Mungkin kita nanti akan bertukar ide. Mungkin sesama Anda juga akan bertukar ide. Silahkan ya setelah ini kuliah beres, silahkan ngobrol sesama Anda.
Bukan tidak mungkin Anda nanti membangun persekutuan tugas akhir. Istilah saya itu Pak ya. Kamu apa sih? Oh, kamu tadi jaringan ya? Jaringan. Gimana nih idenya? Apa nih kira-kira objeknya yang bisa buat mudah, bisa kita kerjakan dari rumah? Atau 80% bisa dikerjakan dari rumah tanpa harus perlu survei. Kalau perlu surveinya silahkan. Saya sangat mendukung itu. Ya. Jadi pada saat niatnya itu, jadi pada saat Anda bukan hanya membuat proposal penelitian selesai kuliah ini, tapi Anda sudah punya pertanyaan penelitian, sesuatu yang harus Anda pecahkan, yang menarik, yang tren. Kalau ujung-ujungnya dikaitkan dengan pandemik, Pak, boleh, bagus. Ujung-ujungnya dikaitkan dengan pendidikan. Pendidikan itu selalu menjadi tren. Kenapa? Pemerintah seluruh dunia sudah mengakui bahwa bidang bisnis pendidikan itu adalah salah satu bisnis yang paling tahan pandemik. Bisnis yang lain itu kolaps. Kena PSBB, kena lockdown, langsung bangkrut. Pendidikan itu masih bisa jalan. Gimana caranya supaya semakin kuat? Pak, e-commerce bagaimana? Bagus. Silahkan e-commerce-nya mau dibawa kemana? Mau ke sisi jaringan, mau ke sisi multimedia, mau ke sisi IMK, SI, dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan di-download isiannya. Ya, kalau tolong ditulis tangan. Halo? Mau bertanya Pak. Silakan. Berarti yang tadi itu Pak. Sebentar, halo derajat, putus-putus suaranya. Yang tadi Bapak kalau yang green computing itu berarti kalau ke sisi infrastrukturnya bisa tidak? Bisa, betul. Ya, contoh misalkan, yang penelitian yang sudah dilakukan itu sampai meneliti ruang server kita, ruang server yang di lantai 6, ya. Apa yang dia lakukan? Pertama adalah dia mengukur suhu. Lalu dia mengukur kinerja dari setiap komputer sampai dengan mengukur rak, batas antar satu istilahnya, router dengan router yang lain. Kenapa? Karena kalau routernya terlalu dekat, itu panas dari komputer, dari router saling mempengaruhi, itu konsumsi listrik akan semakin tinggi. Itu kan berkaitan dengan fisik, itu bukan SI loh. Ya, itu lebih ke teknologi informasi. Ya, sehingga salah satu rekomendasinya adalah penempatan komputer, ya, dan teman-temannya di ruang server. Supaya apa? Supaya semuanya dapat dingin dari AC, juga panasnya itu tidak saling mempengaruhi. Ya, benda elektronik semakin panas, itu kan teorinya adalah konsumsi listriknya semakin tinggi. Itu bukan urusan SI loh. Ya, itu lebih ke teknologi informasi. Itu mungkin ya untuk sementara. Nanti kalau ada yang tertarik materi-materi selanjutnya mengenai referensi, mungkin saya bisa sarankan referensi-referensi terbaru yang bisa Anda gunakan. Tetapi langkah pertama adalah textbook kuliah. Ya, Anda niatnya di SI, Anda niatnya di multimedia, tapi tidak punya textbook satupun mengenai mata kuliah yang Anda akan jadikan penelitian, kan aneh. Kalaupun ada textbook, ternyata textbooknya sudah out of date. Pak, saya pakai software engineering karangan Pressman. Edisi keberapa? Edisi kedua. Ya gimana? Sekarang sudah edisi ke-8, 10 gitu, saya juga lupa lagi.
Ya, karena yang namanya pengetahuan itu ditambah. Ya. Oke. Cukup? Masih ada? Cukup derajat? Cukup, Pak. Oke. Yang lain? Andra, ada pertanyaan? Anugrah? Permisi Pak, itu ada yang nanya di Zoom chat. Oh, sorry. Waduh, panjang ya. Raihan. Kalau saya bagaimana tugas saya tentang belajar Java dengan media game visual novel, karena pada dasarnya sudah banyak tema penelitian tentang edukasi, apalagi juga bahasa Jawa, kan menurut Bapak rencana agar bisa diterima. Spesifiknya apa? Ya, Pak, ini misalkan tema edukasi. Edukasi untuk siapa? Kenapa Anda tidak buat edukasi untuk orang awam? Kenapa Anda tidak buat edukasi bahasa Java untuk anak SD? Dengan tema-tema yang simpel. Ya, saya pernah baca berita, seorang anak di Singapura, kelas 5 atau 6 SD, itu sudah bisa bikin game online. Bukan game. Apps, game. Pakai bahasa Java. Yang menarik adalah cara ayahnya, yang juga seorang programmer, mengajarkan dia bahasa Java. Kenapa tidak? Ya, artinya apa? Anda bisa menggabungkan antara belajar Java dengan aspek knowledge management. Tidak apa-apa Anda bisa mengcombine seperti itu. Saya ingatkan, yang namanya informatika itu bisa kemana-mana. Kenapa tadi sebut saya misalkan sistem pakar? Terakhir yang yang sidang sistem pakar, saya lupa lagi, itu mengenai kosmetik. Bayangkan, nih cewek nih, mana cewek-cewek, Rida, Andra, siapa lagi? Sistem pakar yang akan membantu terutama wanita untuk memilih kosmetik yang sehat. Saya tanya sama dia, kenapa kamu milih ini? Ya, saya suka kosmetik sih Pak, suka dandan kali, ya ketawa mahasiswinya ya. Ternyata pengetahuan dia dari memanfaat kosmetik, dia ingin sambungkan dengan sistem pakar, sehingga sistem pakar nanti akan menjawab pertanyaan masyarakat awam terhadap penggunaan kosmetik yang baik dan sehat untuk jenis kulit tertentu. Apa yang dia lakukan? Ya dia tanya sama pakarnya. Siapa? 1 ahli kosmetik, 2 dokter kulit. Dan ternyata juga saya melihat pengetahuannya sangat kompleks. Sehingga dalam pembimbingan karena harus selesai, itu saya coba sederhanakan. Ya, ternyata urusan kulit juga ya. Ya, kulit ini tidak semudah kelihatannya. Saya juga baru tahu. Itu contohnya. Jadi Anda juga Pak, misalkan saya sih pengen bagian Java-nya saja. Ya silakan cari teman yang tertarik misalkan ke manajemen pengetahuan. Anda bisa kerjasama. TA-nya bagaimana? 1 fokus ke manajemen pengetahuan, yang 1 fokus ke Java learning-nya. Objeknya sama. Boleh seperti itu. Nanti pembimbingnya bagaimana? Bisa sama, bisa berbeda. Kalaupun nanti pembimbingnya berbeda, itu pembimbingnya pasti konsultasi, pasti kerjasama juga. Ya, dan kami akan sangat senang kalau sampai ada mahasiswa yang seperti itu. Ya, saya bisa belajar, misalkan ya pembimbingnya saya dengan Pak Dodi. Saya kan tidak terlalu paham dengan bidangnya Pak Dodi. Saya bisa belajar. Demikian juga sebaliknya. Jadi tolong jangan salah paham. Penelitian, tugas akhir, bukan hanya Anda yang belajar, yang melakukan penelitian. Sama, dosen juga belajar. Jangan Anda menganggap kami itu dewa, ya, segala tahu. Tidak. Spesialisasi tetap. Akan sangat menantang untuk kami jika penelitiannya juga menarik sesuai dengan bidang kami. Pak, kenapa ya ada mahasiswa yang judul tugas akhirnya
Ditolak aja sama dosen. Alasannya sederhana, tidak menarik. Tidak sesuai dengan tren. Atau lebih parah lagi, salah minta pembimbing. Ya, TA-nya SI, mintanya ke Pak Tirta. Kenapa? Ada saya mah suka Pak Tirta. Penelitiannya pengen tetap SI. Ya salah kan? Ya. Oke. Waktunya mungkin sudah lebih dari 3 menit. Ya. Silahkan Anda isi. Tulis tangan. Tolong jangan difoto ya. Kan sekarang gampang scan ya pakai HP. Supaya nanti jelas, lebih mudah dibaca. Ya, karena pernah ada mahasiswa yang ngirim tugas tulisan tangan di foto, sebagian dari kertasnya itu terhalang oleh bayangan tangannya sendiri, kan saya jadi pusing bacanya. Ya, jangan sampai seperti itu. Baik, halo? Ingin bertanya Pak, gimana untuk waktunya sampai kapan? Sudah ada di situ sampai minggu atau saya juga lupa lagi. Nanti saya kopas lagi di WhatsApp. Ya Pak. Baik, sekali lagi ini tugas tolong diisi dengan jujur sesuai dengan minat, bukan sesuatu yang istilahnya saklek gitu loh. Pak, boleh nggak nanti satu saat berubah ketika saya sudah mengikuti kuliah ini? Silahkan. Setidak-tidaknya saya punya gambaran awal mengenai minat Anda. Oke? Cukup dulu untuk hari ini. Tolong pelajari ulang materi ya. Mungkin materi minggu depan kita masih sedikit menyinggung ke tren teknologi di bidang keilmuan yang lain. Oke? Cukup hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Tolong nanti konsentrasi lebih bagus lagi dalam kuliah. Supaya jangan sampai Anda ikut kuliah 2-3 SKS tapi tidak dapat apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak.